di mana pernyataan mengenai penyebab kematian oleh dokter forensik dinyatakan dalam visum et repertum, Ya. dalam kurung ver. Namun demikian, dokter forensik dapat menjadikan hasil pemeriksaan ahli toksikologi forensik sebagai dasar dalam penetapan penyebab kematian tersebut. Berdasarkan data hasil analisis barang bukti yang diuraikan di atas, khususnya barang bukti sisa minuman kopi yang diminum korban dalam kurung BB1 dan BB2, di mana pada BB1 ditemukan 7.400 mg per liter anion cyanida dalam kurung CN, dan BB2 di mana pada BB1 ditemukan sebesar 7.900 mg per liter. Apabila kita mendasarkan perhitungan, jadi ini kata apabila kita mendasarkan perhitungan pada kandungan ion cyanida barang bukti cairan sisa minuman kopi korban BB2, mengingat barang bukti tersebut yang paling mendekati kondisi sebenarnya dari cairan kopi yang diminum oleh korban dalam kurung tersimpan dalam botol yang tertutup, maka kandungan ion cyanida tersebut setara dengan dalam kurung BMNaCN titik 2 BaCN tutup kurung kali kandungan cyanida sama dengan 49,01 garis miring 26,02 kali 7.900 mg per liter sama dengan 14,88 gram per liter natrium cyanida. Jadi larutan kopi yang diminum korban mengandung cyanida sekitar 14,88 gram per liter, sehingga apabila korban yang menurut beberapa saksi minum satu sedotan cairan kopi tersebut melalui sedotan plastik dalam kurung diperkirakan 20 ml, maka jumlah natrium cyanida dan kurung NaCN yang terkandung dalam cairan kopi yang diminum oleh korban adalah 0,0149 gram garis miring 5 ml kali 20 ml sama dengan 0,298 gram NaCN sama dengan 298 mg natrium cyanida. Jumlah ini jauh lebih besar dari lethal dosis NaCN untuk manusia dengan bobot 60 kg yang hanya 171,42 mg dalam kurung 60 kg kali 2.857 mg per kilogram sama dengan 171,42 mg. Jadi ini keterangan saudara. Jadi saya tidak mengada-ada. Ini kata-kata saudara yang mengatakan diperkirakan. Nah, jadi sekarang ini kan sebenarnya kan tidak ada yang tahu persis berapa yang disedot Mirna. Begitu kan ceritanya kan? Sehingga saudara mencoba melakukan percobaan. Kan begitu. Jadi saudara cobalah dengan orang membuat percobaan. Nah, sekarang kan kita melihat percobaan yang dilakukan. Apakah sama sedotan saya dengan saudara orang lain? Artinya ada juga di sini saksi yang menyedot, namanya Hani, tapi katanya yang menyedot sedikit. Sementara orang lain bisa menyedot lebih banyak, mungkin lebih dari 30. Saudara mengatakan akhirnya rata-rata 20 ml. Ini bagaimana ceritanya bisa sampai pada kesimpulan itu? Terima kasih Pak. Jadi saya bilang tadi perkiraan atas dasar percobaan, ada percobaannya Pak. Ya, itulah pendekatan yang paling mungkin dilakukan. Kalau saya menguji 1.000 orang untuk mencoba menyedotkan, tidak mungkin Pak. Ya, jadi satu orang dicoba plus minus. Nah sekarang ini kita lihat Pak, ya. Kalau yang paling minim ini kita ambil ancang-ancang di bawah ini. Nah, ini kira-kira berapa yang Bapak mau? Saya tanya. Enggak, Anda yang menjelaskan buat saya. Nah, itulah yang normal-normal itu yang saya maksud. Baik, Ya. saya tanya lagi. Siapa yang melakukan percobaan ini? Ya, anggota saya di situ ada tertulis. Siapa namanya? Ada di situ, ada baca di situ. Ada. Berapa orang? Satu orang. Oh. Jadi percobaan hanya dilakukan terhadap satu orang, lantas saudara mengambil kesimpulan
bahwa yang diminum Mirna itu disedot 20 ml. Apakah juga ada kemungkinan secara akademik, secara sains, bahwa yang diminum Mirna ini kurang daripada 20 ml atau lebih? Bisa saja. Bisa saja. Bisa saja. Bisa. Jadi tidak ada kepastian ini ya? Tidak ada kepastian. Tidak ada Tapi kepastian. itulah yang saya coba. Ya, saya coba Ya, tadi baik. 20 kali. Bagus sekali. Ya. Terima kasih. Normal. Ini sains Pak. Ya sains Pak. Saya sudah bilang tadi sains. Mungkin Jadi sebentar, mungkin break sholat dulu ya, bentar ya, sekarang 15 menit atau setengah jam, ya, begitu skor untuk sholat. Dan pemirsa, breaking news, persidangan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso saat ini tengah istirahat terlebih dahulu selama 15 menit untuk sholat maghrib dan istirahat untuk sementara. Tadi kami akan review sedikit. Tadi saksi ahli didatangkan adalah Kombes Nur Samran Subandi yang merupakan ahli toksikologi yang juga melakukan pengujian pada kopi sianida yang diminum oleh Mirna. Ia telah melakukan beberapa percobaan termasuk mencoba bersama anak buahnya mencoba untuk menyedot berapa jumlah mililiter kopi yang disedot oleh Mirna. Dan kami review sedikit pemirsa, Mirna meninggal karena 297,6 mg sianida. Sebanyak 267,6 mg sianida ditemukan di tubuh Mirna, sementara batas yang bisa membunuh manusia adalah 171,42 mg. Berarti jumlah tersebut 2 kali lebih tinggi dari ambang batas tidak mematikan untuk manusia berbobot 60 kg. Nur Samran juga memastikan racun sianida masuk ke tubuh Mirna melalui oral atau melalui mulut. Sianida sendiri adalah racun berintensitas tinggi tapi sifatnya mudah lepas atau hilang dengan keasaman tinggi seperti di asam lambung ataupun panas dan di CO2. Sianida memiliki kecepatan pelepasan tergantung asam basa, temperatur, dan sinar ultraviolet. Dan pemirsa, pengaruh sianida bisa dihilangkan dengan larutan asam dan suhu tinggi. Dan bau aslinya sianida sebenarnya seperti kacang almond, namun saat dicampur dengan minuman atau zat lain akan menimbulkan bau tidak enak. Ada jumlah konsentrasi yang berbeda antara barang bukti dan kopi pembanding. Ada pula perbedaan konsentrasi sianida dalam satu campuran kopi, yaitu kopi yang diminum Mirna karena sifat sianida yang suka air dan mudah larut dengan air. Menurut ahli forensik
Larutan sianida dalam kopi juga tidak dapat diprediksi karena sianida yang dicampurkan adalah sebuah reaksi. Hal ini belum dapat diprediksi oleh ahli toksologi karena sudah dilakukan reka ulang kopi sianida. Nah, berdasarkan reka ulang tersebut, racun masuk sekitar 90 jam 9 menit sebelum uji toksin. Atau jika dihitung mundur, racun masuk ke dalam kopi sekitar pukul 16:30 menit dan 36 detik dengan rentang waktu sekitar 16.30 hingga 16.45.